demikian, persoalan tenaga kerja di Provinsi Papua Tengah yang kita tunggu di sini, tenaga kerja belum siap bekerja serta kualitas yang belum memadai. Karena kita kalau berbicara tenaga kerja, kita berbicara tentang sumber daya manusia, skill teknisnya apa, yang dibutuhkan apa. Yang kedua itu jumlah angka pengangguran yang masih relatif tinggi. Itu juga menjadi masalah. Peluang kerja tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja. Berarti harus kita banyak membuka peluang kerja yang baru. Acara rapat koordinasi tenaga kerja seprovinsi Papua Tengah segera dimulai. Pagi semua, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan rapor Provinsi Papua Tengah 8 kabupaten di hari ini, marilah kita awali dengan doa. Doa saya akan pimpin sesuai dengan keyakinan atau agama Kristen Protestan. Yang lain boleh menyesuaikan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin mohon berdiri. Laporan panitia. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu PJ Gubernur atau mewakili dalam hal ini asisten juga. Yang terhormat kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Tengah. Yang terhormat Kepala BPJS Perwakilan Papua Tengah. Yang kami hormati para undangan dari perwakilan 8 kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah. Koordinasi ini berjumlah sekitar 50 orang yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan 8 kabupaten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah, BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Cabang Mimika dan Nabire, pengawas tenaga kerja wilayah Nabire dan Mimika, tenaga kerja Transmigrasi yang ada dan sumber daya negara Provinsi Papua Tengah, para undangan yang hadir sekalian. Narasumber kita dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Mimika dan Nabire, pengawas tenaga kerja. Metode kita pada pelaksanaan rapor ini, metodenya berupa presentasi dan materi, diskusi dan tanya jawab, dan rapat koordinasi. Penutup, demikian laporan pelaksanaan kegiatan hari ini disampaikan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu PJ Gubernur atau yang mewakili untuk sambutan dan membuka acara ini, memberikan sambutan dan membuka arahan sekaligus secara resmi berkoordinasi untuk acara hari ini. Acara selanjutnya sambutan Sekda Provinsi Papua Tengah dalam hal ini oleh Bapak Asisten 2. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara rapat koordinasi ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tengah dengan resmi
saya nyatakan dibuka. Dan acara sambutan saya, semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya saya berharap Bapak Ibu semangat dalam melaksanakan ini, dan percayalah tidak ada yang sia-sia ketika kita mengerjakan pekerjaan itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, kepada para ahli waris kami silakan ambil depan. Oke, sekali lagi aplaus. Dan pilihan Jaya Tengah yang sekarang disebut Papua Tengah. Jadi tanah ini keluarga berikan sebagai hibah. Sekali lagi tidak minta bayaran apapun. Titik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas berita sukacita yang kita dengarkan pada hari ini. Inilah kalau Tuhan bekerja dalam diri dan kehidupan kita maupun lingkungan kita tanpa diduga-duga. Tadi kita bicara ada program kegiatan yang akan membentuk atau membangun balai latihan kerja di Provinsi Papua Tengah, dan pada hari ini juga kami mendapatkan kabar yang sangat bagus, kabar yang luar biasa, bahwa suku apa? Keluarga besar Yueli, kepala dusun Kampung Makimi, menghibahkan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan balai latihan kerja Provinsi Papua Tengah. Berikan kita semangat, berikan ini Bapak Yueli dan keluarga. Kami atas nama Ibu Gubernur, pimpinan dan Bapak Sekda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak keluarga besar WNI atas peran sertanya dalam ikut membangun Provinsi Papua Tengah. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila yang kurang kami mohon maaf, dan apabila ada waktu yang bagus kami akan sampaikan ke pimpinan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu dari keluarga WNI. Terima kasih. Selanjutnya adalah istirahat. Kita diberikan waktu 15 menit untuk menikmati snack. Presentasi oleh Kepala Dinas Provinsi dan dari BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu nanti kita ada rehat siang dan kita lanjutkan dengan rekon, di mana rekon kita atau rapat koordinasi kita nanti akan dipandu oleh masing-masing kabupaten. Jadi masing-masing kabupaten nanti akan menyampaikan pemaparan materinya. Yang kita kemarin di undangan di lampiran belakangnya itu ada data-data yang kita butuhkan, yang perlu disampaikan dan permasalahannya. Terus dari masing-masing kabupaten itu nanti kita mulai diskusi kita kira-kira untuk konsep kita dalam koordinasi ketenagakerjaan ini bagaimana membangun ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Karena kita tidak tahu nih, dalam 8 kabupaten itu punya permasalahan yang berbeda-beda dan tantangannya juga berbeda-beda. Contoh mungkin di Timika berbeda dengan teman-teman dari Nambire, karena Timika mungkin lebih banyak kepada industrialisasi, sedangkan di teman-teman di Nambire kebanyakan dari sektor pertanian, perikanan dan lain-lain. Di situ langsung dilanjutkan dengan BPJS Ketenagakerjaan perwakilan, dan kita masuk ke sesi diskusi dari masing-masing. Kira-kira apa yang perlu
tanyakan. Habis itu diskusi baru kita rehat dan kita masukin koordinasi kita masing-masing. Mungkin materinya sudah dari depan. Ya. Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang pertama kami bersyukur karena hari ini kita bisa berkumpul bersama para kepala dinas dari tingkat kabupaten, 8 kabupaten bisa hadir bersama-sama dengan tamu kita yang terhormat BPJS Ketenagakerjaan yang dari Timika, dari Nadia bisa bersatu di sini. Terima kasih ya sudah datang bersama kami. Iya, jadi kami pertama-tama di sini tujuan kami adalah kalau ketenagakerjaan, kalau kita berbicara ketenagakerjaan itu pasti kita bicara masalah. Jadi permasalahan tenaga kerjaan, sehingga kita harus duduk bersama. Karena kita di kabupaten kita 8, masalahnya juga sama. Karena kita kalau lihat industrialisasi itu lebih banyak di provinsi atau di Timika dengan Kabupaten Nadiren. Baik, kita mulai dari awal. Jadi rapat koordinasi ini tujuannya menyatukan persepsi antara provinsi, kabupaten sekitarnya dengan pemerintah provinsi untuk melahirkan suatu kebijakan. Untuk kita laksanakan itu pertama kita melihat dari latar belakang pembentukan. Ya, pertama mulai dari latar belakang. Kita mulai dari dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pun ada undang-undang, ini gambaran umum saja ya, kami tidak perlu masuk dalam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Ketenagakerjaan juga, dan ada beberapa peraturan pelaksana pengganti undang-undang Cipta Kerja yang kita biasa pakai di dalam. Dan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan. Peresmian provinsi itu tanggal 11 November 2022, dan kita punya total penduduk Provinsi Papua Tengah itu 1.346 yang terbagi di 8 kabupaten. Luas area itu 60.000 atau 90 km persegi. Kalau kita bagi rata itu, kalau tidak salah satu orang itu bisa berjarak 20 km atau 2 km baru dapat satu orang lain dari satu juta sekian. Artinya terlalu luas. Kalau kita sudah mendapatkan wilayah, tapi masih tidak luas. Kita di sini dari 8 kabupaten itu terdiri dari 130 distrik, 36 kelurahan, dan 1.215 kampung. Berikut. Ya, kita di sini karena kita lagi menunggu visi misi gubernur nanti dalam 10 minggu. Dan untuk pelaksanaan kita untuk saat ini kita masih mengacu dengan program-program yang sudah disiapkan oleh negara masalah ketenagakerjaan. Itu salah satunya mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan undang investasi seluas-luas untuk membuka lapangan kerja, dan reformasi birokrasi serta APBN yang fokus dan tepat sasaran. Untuk memindahkan masalah ini kan kita perlu adanya investasi. Investasi ini kita untuk sementara ini kita bergantung ke sektor pertambangan. Karena PDRT provinsi kita masih
cadangan logam dan mineral, kami juga punya cadangan minyak dan gas. Ini dia punya data-data cadangan minyak dan gas. Ada di sisi selatan, termasuk Mimika juga ada. Ada yang blok Cendrawasih atau blok Wapoga, dan ada yang di atas itu blok oke. Ya. Tapi kita hanya bicara di tengah, karena itu wilayah kita dengan ke selatan sedikit. Itu wilayah kita. Jadi kita juga di masa depan kita ada minyak dan gas. Terlepas dari mineral logam, kami juga punya potensi minyak dan gas. Artinya peluang investasi itu sangat besar. Ya, berikut ini sebenarnya kita lihat perizinan ataupun daerah potensi di provinsi Papua Tengah yang berada. Sebagian besar investasi pertambangan berada di provinsi Papua Tengah. Beberapa blok yang ada di dalam termasuk kalau Freeport ya sudah, kita sekarang berbicara ada waktu, kita berbicara ada blok di Baniai dan ada beberapa blok lain yang kita akan kembangkan. Kemarin kami sudah dengan tenaga kerja ini kan harus ada investasi. Kalau tidak ada investasi jangan harap ada tenaga kerja. Itu seperti itu gambarannya. Berikut ya kita masuk pada data ya. Data sementara ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tengah. Data perusahaan di Provinsi Papua Tengah yang terdaftar di wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan WLKP. Kita mungkin nanti tanggal 15 besok ya. Kita ada pertemuan di pagi ini semua dari kementerian. Kita akan berbicara masalah wajib lapor ketenagakerjaan. Ini salah satu tugas penting yang biasa kita lakukan. Kabupaten Nabire contoh ya, Kabupaten Nabire perusahaan kecilnya 32. Mungkin kepala dinas Kabupaten Nabire nanti bisa lihat jumlah karyawan dari 32 itu dia 347. Perusahaan menengah itu 32 dan jumlah karyawan itu 219. Perusahaan besar itu 1, jumlah tenaga kerja 310. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah perusahaan yang tercatat di WLKP itu untuk Kabupaten Nabire 682. Yang melaporkan hanya 36 perusahaan. Yang belum melapor itu 646. Nah ini salah satu masalah yang nanti kita coba duduk bersama. Kita harus menyebut dengan cara bagaimana untuk Kabupaten Nabire. Berikut untuk Kabupaten Mimika ya. Untuk Kabupaten Mimika itu perusahaan kecil itu 155. Jumlah karyawan itu 1.874. Perusahaan menengahnya 13 dengan jumlah karyawan adalah 935. Perusahaan besar 41. Jumlah tenaga kerja itu 19.315. Hasil evaluasi, jumlah perusahaan yang tercatat di wajib lapor ketenagakerjaan itu 1.621. Yang melapor 209, belum melapor adalah 1.412. Ya. Dengan demikian, persoalan tenaga kerja di Provinsi Papua Tengah yang kita ibu di sini, tenaga kerja belum siap bekerja serta kualitas yang belum memadai. Karena kita kalau berbicara tenaga kerja, kita berbicara tentang sumber daya manusia. Skill teknisnya apa, yang dibutuhkan apa. Yang kedua itu jumlah angka pengangguran yang masih relatif tinggi.
juga menjadi masalah. Peluang kerja tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja. Berarti harus kita banyak membuka peluang kerja yang baru. Yang keempat, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang terampil, kompetensi sesuai dengan sektor usaha industri serta pelatihan kerja yang terbatas. Makanya salah satu yang tadi masyarakat adat sudah serahkan kita BLK tanah untuk BLK itu juga kami masyarakat kita kasih masuk ke situ saja. Bagaimana supaya mereka bisa skill yang mereka diasah di sini, supaya masuk ke dunia kerja atau dunia industri itu sudah tidak kaget lagi. Nah, di sini aparatur desa ini atau aparatur kampung sudah banyak Bapak Ibu yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini jumlahnya 20.213. Kemudian ada yang namanya sektor jasa konstruksi, Bapak Ibu. Sektor jasa konstruksi ini apa? Yaitu pekerja-pekerja yang hanya bekerja pada saat proyek itu ada, yaitu jasa konstruksi, yaitu pembangunan, Bapak Ibu. Seumpama kita ada pembangunan itu kemarin, ada pembangunan bandara yang sekarang lagi berlangsung, ya Pak ya. Nah itu peserta yang mengerjakan itu, pekerja yang mengerjakan itu juga sudah dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Saat ini yang aktif masih itu sejumlah 114.000. Nah, yang paling bawah Bapak Ibu, ada namanya tenaga kerja bukan penerima upah. Sebenarnya sektor tenaga kerja bukan penerima upah inilah yang sekarang menjadi concern dari pemerintah pusat yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan yang ada di daerah kita masing-masing, Bapak Ibu. Di luar itu, itulah tadi Bapak Ibu yang namanya pekerja-pekerja bukan penerima upah, mulai dari petani, kemudian pedagang, apakah dia tukang ojek, apakah dia buruh bangunan, apakah dia kuli, apakah dia pedagang di pasar, bahkan pembantu rumah tangga pun Pak, kita harus ikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Karena pembantu rumah tangga sendiri pun itu memiliki resiko di dalam pekerjaannya di rumah kita. Kita mungkin bagi kita yang memiliki pembantu rumah tangga itu seyogianya kita harus daftarkan. Kenapa? Kalau kita daftarkan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan, kita yang mempekerjakan mereka sudah tenang Bapak Ibu. Kalau sampai beliau tertuang air panas kah apa, kita sudah tidak perlu pusing-pusing mau mengobati, tinggal kita suruh ke rumah sakit RSUD, udah dirawat di RSUD, ditangani semua oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita sudah muncul, tidak akan berusaha bagaimana cara tidak ada calon anak-anak yang miskin baru, karena tetap mereka dibiayai sampai kuliah Bapak Ibu. TK SD 1,5 juta 1 tahun, SMP 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun. Kalau kuliah 1 juta rupiah per bulan Bapak Ibu selama 5 tahun. Artinya ini untuk biaya dasar. Jadi kita memang manfaatnya adalah manfaat dasar yang optimal Bapak Ibu. Memang kuliah 1 juta per bulan selama 5 tahun. Itulah manfaat kalau terjadi meninggal karena kecelakaan. Materi pertama tadi dari Kepala Dinas menyampaikan beberapa informasi. Mungkin data yang ada di provinsi itu kami baru dapat dari Kementerian itu di 2 kabupaten. Jadi nanti menyusul kabupaten-kabupaten, makanya itu sebagai rangsangan saja untuk kita menggunakan data-data kita. Kalau kita baik data kita sudah valid, kita sudah lengkap, kita sudah mengacu kepada yang lain-lain. Terus dari BPJS juga tadi ada gambaran luar biasa ya, luar biasa dari BPJS.
program-programnya dan santunannya dan lain manfaatnya. Dinas Tenaga Kerja pertama kali, dan saya berharap semua permasalahan yang kita hadapi itu 99% sudah dipaparkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi SDM Provinsi Papua. Saya mau sampaikan, kalau tadi apa yang disampaikan Kepala BPJS itu kalau kita ini berarti kami di Timika dianggap berhasil, tetapi bukan itu. Sebenarnya ada permasalahan yang perlu ke depan kita pikirkan sama-sama, yaitu pertama, rapat koordinasi semacam ini kami berharap ke depan merapatkan barisan dan terus kita lakukan. Yang kedua, dengan pertemuan seperti begini kita bisa tahu permasalahan yang terjadi di teman-teman kabupaten Masang Deyai, Dogiai, di Nabire, terus kita di Timika, terus hal-hal yang bagus kita bisa sharing sama-sama. Jadi ke depan kita lebih semangat lagi. Satu hal lagi, kita tenaga kerja ini tadi waktu sambutan Pak Asisten sampaikan tulang punggung ekonomi di daerah. Sekarang Presiden lagi lihatkan bagaimana menekan inflasi supaya masing-masing daerah pikirkan pertumbuhan ekonomi seperti apa. Kami di Timika hampir setiap bulan kita rapat online dengan teman-teman di kementerian. Oleh karena itu ada satu hal yang menjadi jadi catatan kita, yaitu kita di tenaga kerja selalu Bupati menganggap kita ini sebelah mata. Kita di Timika itu dana APBD-nya hampir 5 triliun, tetapi dapat dana cuma 5-7 miliar. Untuk menjawab permasalahan tenaga kerja tidak cukup. Oleh karena itu kami minta di forum yang sangat hormat ini, kalau bisa ke depan teman-teman dari provinsi dan kita semua pikir bagaimana kita lakukan kegiatan akbar yang lebih besar. Di dalamnya kita hadirkan dirjen, kalau bila perlu presiden atau wakil presiden, dihadirkan seluruh para bupati supaya menekankan supaya Dinas Tenaga Kerja itu sangat berpengaruh untuk lakukan kegiatan-kegiatan di daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan lain-lain. Supaya dalam penganggaran jangan kita dianggap dinas yang kelas 3. Saya pikir ini sangat penting. Kalau kita bicara program yang mulu-mulu tapi kita sudah dikasih anggaran sedikit, tidak jalan. Jadi ini bukan pertanyaan, tetapi harapan kami dari Timika seperti ini. Mungkin kalau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan data-data yang diminta kami sudah siapkan. Mungkin selesai dari sini kita bisa serahkan ke panitia. Nanti bisa teman-teman panitia dengan teman-teman di provinsi bisa lihat permasalahan yang dihadapi di Timika seperti apa, langkah-langkah yang dilakukan seperti apa, yang tidak dilakukan seperti apa, yang tidak ini. Mari kita ke depan merapatkan barisan, satukan pemahaman, satukan visi, kita perjuangkan bagaimana bekerja di tanah Papua bumi cendrawasih ini. Saya hormati Kepala BPJS, Cabang Timika, Provinsi Timika Tengah, dan seluruh teman-teman kabupaten, kami hormati. Saya ingin sampaikan, kebetulan saya baru pindah Dinas Tenaga Kerja Januari kemarin. Saya sebenarnya di Papua. Jadi saya melaporkan kendala yang terjadi di Kabupaten Puncak. Yaitu selama ini kondisi di masyarakat
pemerintah dinas tenaga kerja sudah bantu modal usaha masyarakat beberapa barang sudah lakukan, tetapi kurang pelatihan pembinaan harus pemerintah lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dinas pertanian juga banyak bantuan, tetapi saya selalu sampaikan kepada dua dinas ini waktu musrembang, pemerintah harus ada pelatihan, harus pembinaan kepada masyarakat secara usaha. Tapi tidak pernah lakukan, sehingga uang itu mereka dapat, mereka kabur TV karena pura uang habis. Ini terjadi di kondisi yang di lapangan. Sehingga saya bersama hari ini di kabupaten provinsi baru, sehingga program ini kita harus ada pembinaan. Ini harus kita memusatkan karena arti selama ini otonomi khusus anti ekonomi itu menaikkan dari pemerintah, meningkatkan pendapatan pedagang. 80%, 20% pemerintah, tapi pedagang orang di Papua tidak ada pasar. Ini jujur saya katakan. Sehingga pemerintah kita harus ada pembinaan masyarakat asli Papua. Saya bercontoh. Saya tidak perlu bercontoh di Landa, tapi yang bercontoh di OJE itu orang asli Papua, komuniti lokal seperti Pinang, Sarang, Ubi ini harus ada orang asli yang dijual. Tetapi teman-teman kita yang kuasai ini monopoli pasar kegiatan. Ini bapak orang harus sadar. Kita harus andalkan kita punya masyarakat ini cara bagaimana usaha ekonomi. Ini kita tinggalkan. Pasar ini harus dijaga. Mungkin aturan pemerintah ini harus tetapkan peraturan daerah. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Saya Arfa dari Disnaker Transmigrasi Kabupaten Nabire. Pertama saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, kemudian Kepala BPJS Perwakilan Provinsi Papua Tengah, dan para kepala dinas dari 8 kabupaten yang hadir sama-sama kita di siang hari ini. Mungkin ini bukan pertanyaan, cuma mungkin sekedar saran dan masukan. Ya, mungkin dengan era perkembangan teknologi industri di 4.0 hari ini, kita masih butuhkan lebih banyak karya-karya di bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau saya lihat sebenarnya sistem kita di kementerian itu sudah sangat luar biasa, terutama dengan sistem informasi Kementerian Tenaga Kerja itu yang kita kenal dengan sistem itu sebenarnya sudah komplit di sana. Bisa membantu kita di kabupaten kota untuk bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal ini mencari pekerjaan. Kalau kita lihat di Disnaker di akun siap kerja itu, nanti teman-teman bisa browsing. Di situ ada aplikasi tentang Karir Hub. Karir Hub itu di situ adalah situs yang sudah menyediakan tentang bagaimana lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan diri melalui BNKP online tadi. Kemudian di situ ada Skill Hub. Skill Hub ini ada fasilitas yang disiapkan oleh kementerian untuk memberikan kita kesempatan bagi para pekerja meningkatkan kualitas keterampilan mereka, entah itu melalui pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada juga aplikasi yang namanya Sertihub. Sertihub ini berkaitan dengan sertifikasi profesional. Jadi teman-teman yang belum punya pekerjaan, mereka bisa mengikuti dan itu secara gratis sebenarnya. Cuma mungkin yang kendala kita selama ini informasi belum sampai di lapisan masyarakat paling bawah. Untuk itu mungkin usul saya, kami dari kabupaten rapat koordinasi seperti ini, seperti tadi Pak Kadis dari Mimika meminta kita buat terus ke depan. Contoh seperti tadi sosialisasi tentang aplikasi tadi, mungkin usul kami ke depan kita bisa buat supaya ini bisa sampai ke masyarakat. Nah, memang tidak gampang, membutuhkan fasilitas misalnya koneksi internet yang bagus, kemudian fasilitas IT yang memadai di setiap kabupaten kota. Terkait dengan kami yang mengambil kendala, khususnya Nabire juga termasuk pejabat fungsional. Misalnya kami di bidang HI masih membutuhkan tenaga fungsional seperti
fasilitator, mediator. Ya, kami tidak punya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan dengan karyawan, dengan perusahaan, kami masih sulit dalam hal ini. Untuk itu kami minta ke depan di provinsi bisa mengusulkan, atau kami dari kabupaten kota mengusulkan masing-masing pegawai sesuai dengan kriterianya, sehingga kami di kabupaten kota tidak mengalami masalah terkait dengan masalah-masalah di HI. Kemudian yang lain tentang pengawas tenaga kerjaan juga, kami masih butuh, kabupaten kota mungkin kami butuh ada koordinasi yang baik supaya kedepannya ketika terjadi hal-hal yang hubungannya dengan HI, kami bisa berkoordinasi dengan baik. Begitu juga dengan pengantar kerja, kami juga belum punya di Kabupaten Nabire. Untuk itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Pak Kadis Provinsi untuk mungkin ada bantuan bagi kami dalam hal pengusulan tenaga ini. Jadi kami dari daerah bisa mengusulkan dengan pembiayaan mungkin dibantu dari provinsi. Kembali tadi Pak Kadis kita bilang kami dari daerah memang dipandang sebelah mata tenaga kerjaan yang sebenarnya berhubungan langsung dan berinteraksi dengan masyarakat. Untuk itu ke depan kami butuh support dana dari pemerintah daerah, bahkan provinsi juga ke depannya bisa membantu kami dalam dana. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu pada tiga pengamat. Ya baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau jam 12 biasa kita off. Ya, maksudnya kalau kita mau lanjut nanti hari ini mungkin ini jam pas. Ini panitia makan sudah kan siap. Jam 12.30 Bapak. Oh, sudah baik ya. Ya, karena kita satu hari saja. Memang masalah kesehatan juga kita jaga. Jangan kita bicara kalau bagus. Nah ini tidak boleh. Tapi tidak bisa kerja karena kita bicara masalah kerja. Makan berarti bisa kerja, kalau tidak makan tidak mungkin kerja. Ya baik, saya pikir tadi masukan dari Bapak Kepala Dinas Mimika itu sangat baik. Kami berharap untuk nanti kita bikin rolling. Hari ini kita bikin untuk pertama kali di sini. Nanti dengan hasil ini kita menentukan besok di mana. Begitu. Supaya kita secara rutinitas ini dibentukkan. Jadi masing-masing kepala dinas siap. Suatu ketika kita sampai. Mungkin di puncak juga kita kalau ke sana ya situasi kayak mana kita harus kita amalkan baik gitu. Kalau kita semua ke sana ya kita harus amalkan dengan baik. Ya, saya pikir itu yang nanti kita lakukan. Terus permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh dari Kabupaten Nabire dan Kabupaten Puncak mengenai program-program, saya pikir itu tidak kita bahas. Mana yang harus ada dalam tangan pemerintah provinsi silakan kasih masuk. Artinya ini kita kerja ini berdasarkan kewenangan. Kalau kewenangan itu kita kerjakan berarti dalam aplikasi itu SIPD itu dia akan input. Kalau bukan kita kewenangan dia akan, nah itu maksudnya seperti itu. Jadi kita terus bersama begini harus ada kesepakatan. Nah hasil ini kita lapor ke gubernur dan kita akan menindaklanjuti seperti itu. Yang berikut ada dari mana lagi? Oh ya, maksudnya untuk aplikasi. Tadi dari Kabupaten Nabire mungkin aplikasinya sudah cukup bagus. Coba aplikasi itu nanti kita coba bagaimana kita publikasikan. Dari teman-teman yang di daerah yang jauh juga kalau bisa kita sama-sama memahami. Karena saya sendiri juga belum tahu aplikasi. Saya memahami dan saya belum tahu, tapi ya kalau memang aplikasi itu menyatukan kita dengan konsep berpikir, konsep bertindak dan sama-sama ya mungkin satukan. Termasuk yang tadi mungkin dari puncak itu mungkin apa ya, kita masih butuh perda ya. Mungkin kita harus buat perda yang bisa. Kita buka lagi sampai kedua. Kita break dulu, baru habis itu kita. Kadis Provinsi Papua Tengah, bila perlu mohon diakomodir bahwa di kabupaten kami mesti harus ada karena gangguan. Turun juga kendaraan atau pesawat, naik ke Timika juga kendaraan dengan pesawat. Maka itu bila perlu kami usulkan, pelayanan kerja ini bisa diusulkan ke tingkat pusat. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan kembali. Terima kasih. Ini bisa serahkan foto kepada BPJS menanggapi pertanyaan.
informasi lah, itu sebenarnya informasi yang disampaikan ke kami ya Pak ya. Memang betul Bapak, khususnya di atas kita memang intensitas kunjungan atau koordinasi untuk pemerintah daerah mulai dari DIY, DIY, Puncak Jaya itu memang ada keterbatasan. Tapi dengan Bapak sampaikan tadi, dari sini juga kita bisa lihat juga Bapak bahwa DIY sendiri non ASN-nya sudah terdaftar, artinya sudah ada kepedulian dari pemerintah daerah. Jadi kami akan maksimalkan lagi atau optimalkan lagi Pak, sesuai dengan masukan yang Bapak sampaikan tadi. Kami akan lebih intens lagi untuk berkomunikasi lebih lanjut lagi dengan pemerintah daerah yang ada di atas, yaitu 4 kabupaten. Terima kasih untuk masukannya Pak. Dengan melihat mengulangi rasa hormat kita,